Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, Ibu sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah kembali berkenan berikan kita banyak kemudahannya, termasuk pada pagi ini kita bisa datang ke rumah Allah yang kita cintai ini dalam upaya kita untuk beribadah padanya. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhai dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat semua aktivitas kita di pagi hari ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Bapak-bapak sekalian, hari ini kita berada di tanggal 10 dari bulan Sya'ban, yang berarti tinggal maksimal 20 hari lagi, nggak sampai 19 hari lagi, kita akan masuki bulan yang tentunya sangat dirindukan hadirannya. Bulan istimewa, ya bulan Ramadan. Bulan ini memang tidak termasuk Allah sebutkan dari 4 bulan mulia. Kalau bulan mulia itu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, tidak termasuk. Tapi ini istimewa karena di dalamnya banyak keistimewaan yang justru tidak ada di 4 bulan mulia itu. Di antaranya bahwa di bulan inilah Allah tetapkan nabinya termulia sekaligus penutup Nabi Muhammad SAW sebagai seorang utusan. Di bulan itulah Allah turunkan kitab yang terakhir, menjadi penyempurna semua kitab-kitab sebelumnya, yaitu yang menjadi panduan hidup manusia, yang menjamin akan mendatangkan kebaikan dalam hidup dunia akhiratnya. Dan di bulan ini pula Allah tetapkan satu-satunya malam yang tidak ada tandingnya, yaitu Lailatul Qadar, yang apabila kita beribadah di malam hari itu, nilai ibadah kita itu lebih dari ibadah 1000 bulan. Karena para ulama dahulu, Nabi dan para sahabat dan tabi'in, ketika menunggu Lailatul Qadar itu, mereka ibadahnya sangat variatif, tidak berjamaah lagi, tidak monoton, variatif. Ya baca Quran, ya sholat, ya dzikir, ya doa. Kenapa? Agar ketika tepat Lailatul Qadar, maka ibadah yang bernilai lebih 1000 bulan bukan satu ibadah, ya doanya, ya dzikirnya, Qur'annya, semuanya bernilai lebih bulan. Dan itu adanya hanya di Ramadan saja. Dan di bulan itulah Allah tetapkan satu ibadah istimewa, yang ini nilainya tidak tertanding oleh ibadah, yaitu puasa. Maka itu para ulama dahulu, para sahabat itu menunggu Ramadan itu persiapannya 6 bulan sebelumnya. Karena apa? Karena persiapan itu akan menjadi faktor penentu penting sekali pada suksesnya pelaksanaan ibadah yang tentunya akan jalan nanti. Nah, persiapan semua aspek, ya tentunya persiapan fisik penting. Karena apa? Hampir semua ibadah di Ramadan itu butuh fisik prima. Ya, untuk sholat bisa sempurna, baca Quran, semuanya bisa. Ada persiapan yang sifatnya material. Kenapa? Sedekah terbaik di Ramadan. Maka Ramadan itu, kalau Ramadan tiba, Nabi itu sedekahnya itu memuncak bagaikan angin berhembus kencang, banyak sekali. Ada persiapan yang juga penting sekali, tentunya
persiapan spiritual. Artinya dengan membiasakan sebelumnya ibadah-ibadah yang nanti akan ya Qur'annya ditingkatkan, zikirnya, termasuk puasanya. Maka Nabi kalau masuk bulan Sya'ban seperti bulan ini bulan istimewa nih ya. Kata Nabi bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan manusia. Karena bulan ini bulan di mana semua amal hamba Allah diangkat. Sehingga Nabi untuk Sya'ban ini memperbanyak puasa sunnahnya. Jadi Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah aktsara siyaman min Sya'ban." Aku tidak melihat Rasulullah itu puasa yang lebih banyak puasanya dari bulan Sya'ban. Bahkan kadang-kadang beliau kan shaumahu kullah, pernah puasa untuk bulan penuh. Ditanya oleh Musamah bin Zaid, "Ya Nabi, kenapa kok Anda membiasakan memperbanyak puasa Sya'ban?" Nabi mengatakan, "Dzalika syahrun yaqbulun nasu fi anhu baina Rajab wa Sya'ban syahrun turba'u bil a'mal wa uhibbu an yurfa amali wa nasaib." Itu bulan yang manusia banyak lalai antara Rajab dan Ramadan. Bulan di mana semua amal hamba Allah diangkat dan aku suka saat aku dilaporkan Allah aku sedang puasa. Ini Sya'ban, maka perbanyak puasa sunnahnya sebagai warming up ya, persiapan untuk bulan Ramadan. Nah kemudian di Sya'bannya juga istimewa karena ada namanya nisfu Sya'ban. Hadisnya sahih ini. Nabi mengatakan tentang nisfu Sya'ban itu malam nisfu Sya'ban. Kata Nabi, "Yattali'ullah ila jami' khalqihi lailatan nisfin Sya'ban, lailatan nisfin min Sya'ban. Fayakumullah jami'a khalqihi illa musyrikun wa masyad." Jadi Allah itu setiap tengah malam Sya'ban, nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, Allah melihat semua makhluknya. Dan Allah akan mengampuni semua dosa makhluknya kecuali dua saja. Yang pertama yang musyrik, yang kedua yang musahid, yang masih maunya sakit hati dengan saudaranya. Maka pastikan kita lepaskan semua sakit hati agar dengannya kita diampuni dosa kita di malam nisfu Sya'ban nanti. Karena kita masuk surga itu kalau sudah bebas dari dosa saja, dan Allah nggak mengampuni dosa orang punya penyakit hati dengan temannya. Namun tidak ada ibadah khususnya memang. Silahkan perbanyak ibadah, mungkin sholat ya dikirim, tidak ada sholat khusus, sholat tidak ada. Silahkan perbanyak ibadah saja. Cuman ini malam luar biasa, itu Sya'ban. Nah, kemudian kita akan mencoba persiapan yang terakhir, yaitu persiapan ilmiah, persiapan ilmu. Kenapa kaidah ibadah itu adalah ilmu harus mendahului ibadah? Karena ibadah tanpa ilmu bisa rusak semuanya. Dan dalam ibadah tidak, saya ulang-ulang, dalam ibadah tidak ada istilah learning by doing. Maka ayat pertama turun iqra sebelum ayat perintah untuk ibadah. Nah, puasa sebagai ibadah, sebagai bulan, semua amal kebaikan ditingkatkan nilai, semua istimewa. Maka pastikan terkerjakan dengan ilmu sebelum kita upayakan. Nah, tentunya ibadah teristimewa Ramadan itu puasa. Sehingga puasa disebut Ramadan itu bulan puasa. Nah, puasa ini sebagai ibadah istimewa, dia ibadah yang tidak tertandingi pahalanya. Banyak hadis misalnya, contohnya ada hadis riwayat Nasa'i. Ada seorang sahabat Abu Umamah pernah minta wasiat Nabi dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni bila." Perintahkan aku untuk melakukan satu ibadah saja yang dengannya aku dapat manfaat banyak. Maka Nabi berpesan, berwasiat padanya, "Alaika bisawmi fa innahu la matalah." Puasalah Anda, karena ibadah ini enggak ada tandingnya. Kenapa? Pahalanya enggak terhitung banyaknya. Ini dijelaskan hadis Bukhari Muslim, hadis qudsi. Jadi Nabi mengatakan tentang pahala puasa itu, kata Nabi, "Kullu amal bini adama yudha'afu. Al-hasanatu bi asyri amthaliya ila sab'ati mi'ati dhifin." Kata Nabi, setiap amal ibadah hamba Allah itu akan dilipat gandakan pahalanya. Setiap kebaikan dilipatkan 10
maksimal 700 kali lipat. Allah mengatakan hadis qudsi, illa sauma fa innahu li, kecuali puasa saja. Artinya apa? Puasa itu karena untuk Allah, maka Allah memberikan pahala yang tidak ada batas banyaknya. Maka ulama semua sepakat pahala puasa itu masuk pada golongan yang Allah sebutkan dalam surat 39:10. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sehingga orang-orang sabar dalam puasa itu akan sempurnakan pahala dengan pahala yang tidak ada hitungan banyaknya. Banyak sekali. Maka itu kalau kita nanti di Ramadan pasti akan mendapatkan pencerahan dari para ustadz tentang fadilah puasa. Hadis sahih di antaranya puasa itu menghapus dosa. Bukan puasa Ramadan saja, semua puasa. Nabi mengatakan, hadis Bukhari Muslim, fitnatur rajuli fi nafsihi wa malihi wa ahlihi wa jarihi tukaffiru sadaqat siyam. Kesalahan seseorang karena kesalahan dirinya sendiri atau dalam mengelola hartanya atau dalam keluarganya, datangnya itu dihapus dengan sedekah dan puasa. Ramadan, Nabi mengatakan man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dilandasi atas iman dan semata-mata ingin dapat ridha Allah, maka puasa Ramadan akan menghapus dosa-dosa sebelumnya, penghapus dosa. Maka karena terhapus dosa, akhirnya jaminannya puasa itu akan menjadi perisai dari api neraka. Hadisnya Bukhari juga, Nabi mengatakan asyamu junnah. Lanjutkan hadis Tirmidzi, yastajinnu bihal abdi minan. Puasa itu perisai yang dengan puasa itu dia akan membantu dirinya dari api neraka. Karena itulah jaminannya di surga. Maka dikatakan inna fil jannati baban yuqalu rayyan. Di surga itu ada pintu khusus untuk puasa namanya rayyan. Fa idza dakhaluha, kalau udah masuk pintu itu semua ditutup selamanya. Itu penghormatan bagi orang puasa. Maka jaminan orang puasa itu dapat kebahagiaan langsung dunia akhirat sekaligus. Dalam hadis Bukhari juga Nabi mengatakan lis-shaimi farhatan. Bagi yang puasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Pertama ketika buka dapat air setelah haus, dapat makan, tapi juga waktu buka itu waktu yang doanya enggak tertolak. Nah, kedua, ketika ketemu Allah nanti akan beri pahala penghormatan yang tidak Allah berikan kepadanya selain mereka. Itu puasa. Dan sekian lagi banyak hadis sahih yang menjelaskan fadilah puasa. Namun puasa yang demikian itu yang akan mendatangkan pahala besar tadi kalau puasa kita benar. Puasa sesuai dengan tuntunan Nabi kita. Puasa benar itu kalau saya gambarkan yaitu puasa yang total, bukan puasa yang parsial. Artinya puasa itu artinya imsak, menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami. Tapi itu puasa fikih. Tapi nilai puasa itu yaitu puasa yang dengan puasa itu kita menahan diri dari semua syahwat anggota badan kita. Ya syahwat perut, syahwat kelamin, syahwat mata, syahwat lisan, syahwat semua syahwat. Karena apa? Jika puasa kita hanya sekedar makan minum, tapi lisan kita nggak tertahan syahwatnya, mata kita nggak bernilai. Makanya mengatakan man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada atau amah wasyarab. Orang kalau puasa tetapi masih suka berdusta, bersaksi palsu, Allah nggak menghirukan puasa. Maka langsung pesan Nabi kepada kita, hadis Bukhari Muslim, wa idza kana yaumu shaumi ahdikum, kalau kalian sedang di hari puasa, kata Nabi, fala yarfuth, jangan pernah berkata kotor, wala yashab, jangan pernah membuat gaduh, wa insa bawahadun, kalau ada yang mencacinya, au qatalahu, au ngajak bertikai, Nabi mengatakan kepadanya, innimruun shaim, aku sedang puasa ini. Artinya dengan puasa nggak mau berkata kotor, nggak mau membuat gaduh, nggak mau mencaci, mencela, bertikai, akan merusak semuanya.
Itulah sekali lagi puasa yang benar. Maka Bapak Ibu sekalian, pastikan saat kita puasa apa saja puasa nanti, pastikan kita sudah berupaya optimal untuk menutup semua celah dari orang yang dengan celah itu potensi maksiat itu muncul. Pastikan tutup semua untuk agar dapatkan puasa yang begitu banyak pahalanya itu. Itu puasa. Nah, namun keabsahan puasa itu, keabsahannya ditentukan oleh rukun dan syarat. Katanya 2 saja puasa itu. Pertama, niatnya harus benar. Niat itu menentukan amal. Dan niat itu kerjaan hati. Yaitu niat apa? Niat melaksanakan ibadah karena Allah, karena ibadah. Jadi ibadah itu 2 ya. Melaksanakan perintah, kedua meninggalkan larangan. Niat puasa saya niat dalam hati kita untuk melaksanakan perintah Allah puasa agar dapat ridhonya. Itu niat. Cuman dibedakan antara niat puasa wajib dan sunnah. Kalau puasa wajib niatnya harus di malam hari, panjang, mulai maghrib sampai subuh. Nabi mengatakan man lam yubayyitis syam wala shaumalahu. Yang belum niat puasa wajib di malam hari nggak sah puasanya. Kalau puasa sunnah boleh di siang hari. Nabi biasa itu. Jadi Nabi itu kalau pulang dari masjid duha itu datang ke istrinya bertanya tentang apakah ada yang bisa kita pakai sarapan, nggak ada, puasa. Itu di siang hari. Itu puasa sunnah. Senin Kemis, ayam mulbit apa saja. Tapi wajib di malam hari. Nah, untuk Ramadan nanti kesalahan puasa, niat puasa Ramadan itu biasanya hanya terjadi di awal Ramadan saja. Yaitu ketika di akhir Sya'ban nanti belum ada informasi besok Ramadan. Kita tidur pada Isya. Tapi ternyata kita bangunnya waktu subuh. Waktu subuh bangun dikasih tahu tadi malam diumumkan hari Ramadan. Karena tahunya subuh nggak sah. Wajib qadha. Dan tidak boleh jaga-jaga. Jaga-jagalah besok Ramadan, niat nggak boleh, haram hukumnya. Nabi mengatakan hadis ini, man shoma al yaumal ladzi syukka fihi faqad asa. Orang puasa di hari yang dia ragu-ragu masuk Ramadan, maka bermaksiat. Qadha saja nanti. Itu kalau, tapi untuk hari esoknya 2, 3 sampai terakhir insya Allah nggak salah niatnya. Kenapa? Niat itu hati. Maka orang Ramadan biasa taraweh. Orang taraweh nggak mungkin kecuali punya niat di puasa, apalagi sahur nggak mungkin. Itu niat. Nah, kedua, puasa itu terikat dengan waktu. Waktunya kapan? Mulai datang waktu subuh hingga datang maghrib. Maka itu kalau orang itu 1 menit sebelum maghrib wanita haid batal. Karena waktu. Waktunya mulai subuh sampai Maka batas akhir sahur itu ya subuh itu. Batas sahur. Batas awal buka ya maghrib itu. Itu tentang 2 syarat mengikat. Nah, namun puasa kita itu akan sempurna pahalanya kalau dengan puasa kita juga mengikuti sunnah-sunnah puasa. Dan ini sederhana, tapi ini perintah. Kalau kita tinggalkan nggak apa-apa, cuman akan dengan banyak kebaikan. Apa itu? Pertama, makan sahur dan mentakhirkannya. Sahur itu bahasa Arab artinya aktivitas makan minum. Tapi sahur itu waktunya tertentu, namanya waktu sahar, wabil ashar. Sahar itu waktu di akhir malam. Maka orang kok ba'da tarawih makan niat sahur, enggak sahur, makan malam itu. Kan sahur di akhir malam dan sunnahnya di akhirnya. Batasnya sampai datang subuh. Nabi itu punya 2 muadzin. Yang satu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, itu adanya sebelum subuh, adzan pertama namanya. Yang kedua Abdullah ibnu Maktum, buta beliau. Adanya dikasih tahu, ya Abdullah subuh adzan. Nabi mengatakan, idza sami'tum Bilalan yu'adzinu fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Maktum. Kalau kalian mendengar adzan Bilal, mereka tahu itu Bilal adzan, maka sahur kalian, makan minum sampai kalian mendengar Abdullah bin Maktum adzan, karena Abdullah adzannya waktu subuh. Itu akhir waktu sahur.
Nah, dan itu sunnahnya ditakhirkan. Namun hati-hati lebih baik. Hati-hati itu kenapa? Nabi mencontohkan. Jadi Nabi itu sahurnya berakhir ketika masih ada waktu cukup untuk membaca 50 ayat. Kurang lebih kalau kita mungkin imsak 10 menit sebelum. Itu hati-hati. Cuman bukan berarti nggak boleh, masih tetap boleh. Tapi hati-hati. Itu pertama. Yang kedua, sunnah puasa itu adalah menyegerakan buka. Bukannya wajib. Orang itu nggak buka nggak boleh, dosa. Bukannya. Nah, Nabi sunnahnya ditakhirkan, diawalkan, disegerakan. Maka istilah bahasa Arabnya takjil. Takjil itu artinya menyegerakan. Nabi mengatakan hadis Bukhari, wala yazalun nasu bi khairin ma'ajjal fitra. Manusia itu akan senantiasa terjaga dalam kebaikannya selama mereka senantiasa menyegerakan bukanya. Segerakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sunnahnya untuk puasa itu memperbanyak doa saat puasa, khususnya saat berbuka. Jadi doanya orang puasa itu sangat makbul. Kalau saat berbuka nggak tertolak. Sampai dikatakan doa riwayat, inna lis-shaimi da'watan la turaddu inda fitr. Bagi yang puasa itu ada saat doa nggak tolak saat dia berbuka. Maka buka itu sunnahnya, ada sunnahnya urutannya. Doanya dua, sunnahnya. Pertama sebelum buka baca bismillah, nggak semacam bismillah saja. Kemudian makan kurma sunnahnya. Kemudian minum baru doa. Nah doanya apa? Doanya bebas, cuman ada sunnahnya dzhabal dhama'u wabtalatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Tambah lagi boleh silahkan. Tambah Allahumma lakasumtu, enggak apa-apa. Tapi sunnahnya tadi, sunnahnya bismillah, makan kurma, minum, baru doa. Silahkan doanya ditambah, enggak apa, doa bebas saja. Dan mustajab gitu. Sunnah yang keempat yaitu memberikan buka kepada yang berpuasa. Ini akan melipat gandakan pahala puasa kita. Hadisnya begini. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'un. Siapa yang memberikan buka pada satu orang berpuasa, maka dia akan dapat pahala puasa persis pahala yang diterima orang itu. Sehingga kalau kita hari itu puasa, berikan buka satu saja, hari itu dapat 2 pahala puasa. Pahalanya besar sekali pahalanya. Nah, buka puasa itu tidak harus sempurna, tidak harus komplit ya, tidak harus ada makan, paket makan minum, tidak. Itu sempurna memang, tapi dengan satu air mineral gelas buka. Satu biji kurma itu buka. Maka Ramadan nanti mungkin 29-30 hari, kalau setiap hari saja kita misalkan sisihkan uang 20.000 saja. Untuk kita belikan satu kotak air mineral, isinya 48 itu. Kita antarkan masjid kita ini yang memang kakek buka, hari itu kita buat pahala puasa 1/48 meskipun tidak diminum. Nabi mengatakan dalam Bukhari Muslim, kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Orang itu amalnya tergantung niatnya, dan setiap niat langsung dapat pahala. Maka orang itu niat baik pahala 1, kalau dikerjakan 10 dilipatkan. Itu untuk fadilah luar biasa, melipat gandakan pahala puasa kita. Nah, untuk puasa ini ada yang membatalkan, yang itu harus kita ketahui. Ada 5 yang disepakati. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang nggak sengaja itu Nabi mengatakan itu Allah berikan nikmat. Hadisnya begini. Man nasya wa wasaimun fa akala wa syariba fa yutimma shaumahu fa innama at'amahu wa saqa. Seorang yang lupa saat puasa makan minum, berhenti, lanjutkan puasanya. Kenapa? Allah sengaja berikan makan minum. Dia orang lupa disengaja Allah untuk diberikan makan minum dia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sengaja muntah. Mungkin kita, tapi kalau nggak sengaja muntah nggak masalah. Tapi sengaja muntah yang batal.
Nabi mengatakan dalam hadisnya, man dara'ahul qai'u falayakti wa manistaqa amdan falayakti. Yang enggak sengaja muntah enggak batal. Dan sengaja wajib mengqadha, berarti batal. Dan yang ketiga adalah yang sengaja mengeluarkan sperma dengan masturbasi, onani, tapi enggak sengaja mimpi siang hari enggak batal. Dan yang keempat ini ibu-ibu yang mengeluarkan darah haid atau nifas, meskipun 1 menit belum haid, batal dan pahala. Karena ibadah itu 2 ya. Ibadah itu dengan meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah. Maka saat ibu haid, ibadahnya dengan meninggalkan larangan, enggak puasa, dapat pahala. Nanti kalau mengqadha melaksanakan perintah, pahala lagi. Maka ibu yang haid itu pahalanya double. Saat enggak puasa Ramadan dia ibadah dengan cara meninggalkan larangan, pahala. Saat mengqadha nanti perintah, pahala double. Maka ibu-ibu yang mungkin melahirkan di awal Ramadan, nanti bisa jadi nanti nifasnya 30 hari, pahalanya double. Dan kaidahnya begitu, kaidah hadisnya begini, inna idhamal jaya ma'a idhamil bala. Orang sebesarnya pahala itu sebanding lurus dengan besarnya ujian. Maka yang ridho Allah beri ridho dia, tapi yang mengeluh justru Allah marah. Itu ibu. Haid membatalkan puasa. Yang kelima yaitu berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, itu batal. Itu 5 yang sepakati. Tentang kemaksiatan itu enggak membatalkan, tapi merusak nilainya. Jadi orang ngerasani, orang menyakiti orang lain itu enggak batal, tapi rusak pahalanya, nilainya rusak. Maka hati-hati. Nah, bagi yang enggak puasa tadi, karena mungkin ada udzur itu masih ada konsekuensinya. Karena wajib ya, kalau ditinggalkan dosa dan ada konsekuensinya. Nah, ada untuk ibu-ibu yang haid dan nifas itu konsekuensinya hanya qadha, enggak boleh fidyah. Qadha. Ada 4 kelompok ini yang diberi pilihan, opsional sifatnya. Boleh puasa, boleh tidak. Tapi enggak puasa wajibnya mengqadha saja, enggak boleh fidyah. Pertama, yang sakit, yang dengan sakit itu dia berpuasa. Bukan semua sakit ya, yang pilek saja enggak boleh enggak puasa. Tapi sakit yang dengan berat puasa. Dan sakitnya ada harapan sembuh, wajib mengqadha. Yang kedua yang musafir, meskipun naik pesawat, meskipun enak menurut refreshing, boleh pilihan, tapi enggak puasa wajib mengqadha. 2 orang ini Allah sebutkan 2 kali ya. Al-Baqarah 184, 185. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan yang ketiga yang juga boleh untuk enggak puasa tapi wajib qadha yaitu ibu hamil dan menyusui menurut Abu Hanifah. Itu wajib untuk mengqadha. Dan yang keempat yang wajib qadha yaitu pekerja berat Ramadan, bukan permanen. Di Ramadan dapat tugas berat, boleh enggak puasa tapi dia wajib qadha. Nah, kelompok yang ketiga ini juga sama nih, sifatnya opsional, boleh puasa, boleh tidak, tapi kalau milih enggak puasa, wajibnya fidyah saja. Fidyah itu bentuknya makanan, enggak boleh uang. Yang khusus untuk orang miskin. Bisa makanan pokok beras, bisa makanan jadi, siap saja. Kata Allah, fidyatun ta'am miskin, fidyah harus makan orang miskin saja. Nah, siapa yang wajib fidyah ini? Pertama, yang sakitnya sakit akut kronis, sulit sembuh secara medis, itu wajib fidyah saja. Yang kedua, yang sudah lanjut usia, kalau berat boleh nggak puasa, tapi wajib fidyah. Dan yang ketiga, tadi kembali ibu hamil menyusui. Menurut 2 sahabat ini, Abdullah bin Ibnu Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, itu wajib fidyah saja. Dan yang keempat ada pekerja berat permanen. Mungkin saudara kita kuli batu, tukang pisau, siapa yang berat itu hanya wajib fidyah saja. Nah, kelompok berikutnya ada yang kewajibannya 2, fidyah qadha.
Siapa? Pertama, yang teledor, sengaja menunda membayar hutang Ramadan hingga datang Ramadan berikutnya. Qadha itu waktunya panjang, Syawal sampai Sa'ban. Dia bisa, tapi nanti. Tiba Sa'ban tiba nggak mampu, maka wajib dua, qadha dan fidyah. Yang kedua adalah menurut mayoritas ulama ini, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dua juga, yaitu ibu hamil dan menyusui. Kalau tidak puasanya karena dua sebab. Karena sebab takut dirinya lemah, karena sedang hamil menyusui, dan takut janin bayinya lemah karena kurang nutrisi. Atas dua sebab ini wajibnya dua juga. Nah berikutnya, yang sengaja batal puasa nggak ada udzur nih. Dia ada temannya makan, ikut makan, dosa besar itu. Itu wajib untuk taubat, wajib untuk qadha sekaligus. Dan yang terberat adalah yang berhubungan sama istri di siang Ramadan. Itu dosa besar, wajibnya kafarah. Wajibnya taubat kafarah. Kafarahnya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu baru boleh pilih yang kedua. Berikan makan kepada 60 orang miskin. Ini bukan opsi ya. Ini urutan. Puasa dulu nggak mampu boleh bawa makan 60 orang miskin. Ini untuk yang puasa. Nah berikutnya ibadah istimewa yang lain di Ramadan itu namanya disebut Nabi Qiyamul Ramadan. Yaitu sholat di malam Ramadan. Kalau bahasa kita sholat tarawih. Ini sholat sunnah terbaik ya. Lebih baik sholat tahajud biasa. Pahalanya besar, menghapus dosa. Nabi mengatakan, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam dengan sholat atas dasar iman dan niat untuk ridho Allah, maka menghapus dosa-dosa. Namun sholat ini ada caranya. Ya jumlahnya bebas ya. Bisa 11, 13, 15, 21, lebih itu boleh. Semua ada contohnya dari kalangan sahabat. Nah, namun sunnahnya berjamaah rutin. Kenapa? Nabi mencontohkan 2 malam. Tapi diabadikan oleh Umar, khalifah. Dan pesan Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Ikutlah sunnahku dan sunnah para khalifah. Ini sunnah para khalifah. Nah, berjamaah. Nah, cuman sunnahnya kita berjamaah bareng imam sampai witir. Tidak motong. Dan ini pahala besar. Hadisnya Tirmidzi, Nabi mengatakan begini, man qoma ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang sholat tarawih bersama imamnya sampai bareng imam selesainya akan ditulis sebagai pahala bagaikan dia sholat semalam seuntung. Maka bagi mereka yang mungkin ingin nambah nggak apa-apa, tapi selesai sama imam dulu. Jangan niat nambah kemudian imam witir pulang, itu nggak sunnah. Nanti pahalanya sedikit. Ingin pahala sempurna sampai selesai imam nambah silahkan malah. Itu cara laksanakan sholat tarawih bareng imam dan sampai witir. Boleh di rumah, mungkin bapak-bapak isya di masjid, pulang dengan istrinya di rumah nggak masalah. Itu nggak harus di masjid untuk sholat tarawihnya. Itu ibadah yang kedua. Yang ketiga, yang Nabi contohkan langsung, pahalanya besar sekali, yaitu memperbanyak sedekah di Ramadan. Jadi Nabi mengatakan afdhalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sedekah terbaik itu di Ramadan. Maka Ibnu Abbas menjelaskan tentang bagaimana Nabi sedekah Ramadan itu. Nabi Abbas mengatakan begini, kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakun Ramadan. Nabi itu orang paling dermawan. Tapi saat Ramadan tiba memuncak. Digambarkan kering bagaikan angin berhembus kencang, banyak sekali karena nilainya lebih. Itu sedekah. Yang berikutnya adalah Nabi contohkan
meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, dengan belajarnya, membacanya, mendengarkan tadarusnya, dan juga mentadaburinya. Nabi mencontohkan dan Nabi menjelaskan begini. Jadi pada setiap Ramadan itu Jibril alaihissalam senantiasa mendatangi Rasul, kadang 22 hari penuh untuk mengkaji Al-Quran saja. Nah, perbuatan Rasulullah ini sebagai isyarat agar kita pun juga jadikan Ramadan sebagai momentum untuk mengkaji Al-Quran. Ya, kita tadarus, kita baca, tambahkan dari sebelumnya. Kalau biasa juz, tingkatkan 2 kali lipat. Maka Imam Syafi'i, imam madhab kita itu, Ramadan itu khatamnya 60 kali. 1 hari 2 kali khatam. Itu Imam Syafi'i Quran terus, karena luar biasa. 1 huruf 10 kebaikan. 1 juz berapa kebaikan? Banyak sekali. Itu Quran. Dan yang lainnya silahkan. Semua kebaikan Ramadan itu apapun bentuknya, baik ibadah mahdhah atau nilainya lebih banyak, berbakti sosial, membantu orang miskin, silahkan. Namun jangan lupa nilai ibadah itu ada di akhirnya. Saya mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Nilai semua amal itu akan ditentukan oleh di akhirnya. Yaitu apa? Di 10 hari Ramadan. Puncaknya di sini. Maka Nabi kalau akhir Ramadan, kata Aisyah, langsung menguatkan semangatnya, membangunkan semua istrinya, dan menghidupkan malam, enggak tidur malam di akhir Ramadan itu. Iktikaf 24 jam bahkan Nabi itu. Kadang terakhir 20 hari. Dan ini Nabi enggak tinggalkan sampai beliau wafat. Terus untuk apa? Tentunya diantaranya memperbanyak ibadah dan khususnya untuk menunggu datang Al-Qadar. Ini Al-Qadar itu kita tidak bisa pastikan malam berapa. Maka Nabi nggak pernah milih-milih ganjil atau nggak ganjil. Tiap malam dan bahkan tiap siang. Namanya iktikaf. Maka kalau kita mungkin punya kewajiban, ya jangan dengan kewajiban, tapi sisihkan waktu-waktu sementara, mungkin 1 jam, 2 jam untuk iktikaf, khususnya di malam hari. Tapi bagi mereka yang longgar, ya lebih baik kita ikut Nabi. Nah, namun iktikaf itu adalah ibadah personal, bukan komunal lagi. Maka Nabi itu kalau iktikaf, kalau 10 hari, masuk masjidnya tanggal 20 sebelum maghrib, masuk masjid sudah. Tapi tanggal 21 batas subuh langsung masuk tempat iktikaf. Jadi Nabi iktikaf khusus, ada tempat khusus, bawa tempat khusus, kemah-kemah kecil. Untuk apa? Semua itu, ya sholat di situ, dzikir di situ, baca semua di situ. Enggak interaksi. Interaksinya saat jamaah saja nanti. Maka Nabi kalau sholat iktikaf enggak boleh diganggu. Suatu saat beliau pernah iktikaf di tempatnya itu, ada temannya, sahabatnya baca Quran keras, maka yang buka mengatakan jangan saling mengganggu. Kita semua menyuruh Allah dari personal, lipatkan dan variasikan. Ya sekalian ulang variasikan, yaitu sholat, infak, kemudian baca Quran, doa, dzikir, semua perbanyak agar kalau tepat Qadar nilainya yang lebih cerah atau 1000 bulan. Ada semua ibadah, ya dzikir kita, doa kita, sholat kita, infak kita, nilainya lebih dari nilai ibadah bulan. Itu cara iktikaf yang Nabi contohkan. Nah, namun di tengah konsentrasi kita untuk ibadah Ramadan nanti, jangan lupa kewajiban terakhirnya, yaitu zakat fitri. Jadi zakat ini zakat fitri bukan zakat fitrah ya. Karena katakan Idul Fitri bukan Idul Fitrah. Karena zakat fitri itu makanan, bukan untuk suci-sucian. Maka Idul Fitri zakat fitri. Nah, zakat fitri ini zakat yang mengikat setiap muslim, kaya dan miskin. Beda ikat mal. Asal seorang itu punya kelebihan makanan, yang kelebihan 1 sok saja wajib zakat fitri.
Mau orang miskin sekali itu saat menjelang Idul Fitri bisa wajib zakat sekaligus. Dia dapat wajib zakat. Jadi misalnya 2 hari sebelum hari raya dapat paket zakat fitri dari tetangga-tangganya. Sehingga menjelang sholat terhimpun 10 kilo wajib zakat itu. Dan fungsinya besar ini. Fungsinya apa? Fungsinya itu yaitu pertama membantu orang miskin. Yang kedua membersihkan puasa kita dari kotoran-kotoran. Kita nggak mungkin nggak bersih puasa kita. Nah terbersihkan zakat fitri. Nah cuman ini zakat ini untuk kepentingan Idul Fitri. Nabi mengatakan begini, ughnuhum aniswa'al bihadal. Cukupkanlah orang miskin itu dengan zakat fitri agar tidak meminta-minta saat Idul Fitri. Karena itu membaginya itu menjelang Id. Kalau sahabat dulu Nabi itu paling cepat 2 hari aja, 2 hari sebelum hari raya. Bukan awal Ramadan. Kalau Ramadan dikasihkan, dimakan habis minta lagi nanti. Untuk menjamin saat Idul Fitri itu nggak ada orang minta. Meskipun boleh, tapi afdolnya menjelang sholat itu paling bagus. Untuk menjamin saat Idul Fitri nggak ada orang minta lagi. Nah bentuknya nggak boleh uang, harus makanan pokok. Jadi ibadah itu bukan pakai logika, kan nggak butuh beras, iya benar. Tapi perintahnya to'am, makanan. Jadi dalam Islam itu ada 3 badah harta yang nggak boleh uang, semua bentuk makanan. Pertama zakat fitri ini, Nabi mengatakan tu'matan, itu untuk makanan orang miskin. Yang kedua fidyah, Allah katakan Al-Baqarah 184. Fidyatun to'amu miskin. Fidyah itu makanan untuk orang miskin. Yang ketiga korban. Allah katakan surah Al-Had 36, kata Allah, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu. Kalau hewan enggak usah mereka mati, makanlah dan bagian dalam bentuk makanan. Itu sekali lagi ini zakat fitri, fidyah dan juga korban bentuknya makanan. Kalau korban daging, kalau zakat fitri, fidyah adalah makanan pokok kita. Nah itu tentang beberapa ibadah di Ramadan. Dan jangan lupa nanti ada sholat Id, ini sholatnya syiar, mestinya kita ikut. Bahkan yang haid pun boleh sunnah menyaksikan. Dan nanti kita lanjutkan sempurnakan dengan puasa 6 hari Syawal. Ini mungkin sementara yang bisa sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya, menambahkan, silakan. Moga. Nggih, moga. Beda. Jadi beda fakir beda miskin ya. Kalau miskin itu masih bisa menutup kebutuhan pokoknya. Kalau fakir bisa nggak miskin. Fakir itu nggak punya apa-apa. Untuk yang ini nggak wajib bayar fidyah. Contohnya begini. Jadi ada sahabat begini. Ramadan ini, ya Rasulullah halak tuh binasa aku hari ini. Kenapa? Aku berhubungan dengan istriku siang hari. Anda mengatakan kalau begitu Anda wajib memberikan budak. Mahal ini, ya, nggak mampu Nabi. Kalau begitu Anda wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Ini fakir, lemah lagi, nggak mampu Nabi. Kalau begitu Anda memberikan makan 60 miskin. Ya Nabi nggak mampu juga. Akhirnya Nabi bawa 1 karung kurma. Kalau begitu berikan berapa orang miskin ini. Sahabat mengatakan, ya Nabi di Madinah yang paling miskin saya. Kalau begitu bawa pulang saja kamu katanya gitu. Jadi orang yang fakir ini nggak wajib. Nah tetangga yang tahu wajib. Ya, orang tangga yang kenal wajib. Kan fidyah itu murah saja, minimal 7 on saja 1 orang. Jadi kalau nggak mampu sama sekali memang nggak wajib aja.
Baik, sama. Misalnya ada orang pekerja mungkin saudara tukang besak misalnya, ini miskin, istrinya 3 lagi. Nggak mampu, habis nih, udah nggak banyak-banyak, dah ada. Jadi Allah itu nggak memberikan beban di luar batas kemampuannya. Ada yang nambahkan mungkin? Baik. Jadi penetapan amal bulan itu yang dipakai landasan ada hilal namanya. Kalau penetapan sholat matahari, kalau bulan hilal. Nah, untuk menentukan awal terbitnya hilal itu sejak zaman sahabat itu yang dipakai hanya satu ru'yah saja. Tapi zaman akhir tabi'in tambah satu hisab namanya. Itu akhir tabi'in itu. Nah, cuman yang dasarnya ru'yah itu 2 kelompok. Kalau Imam Ahmad pakai dasar namanya wahdatul kesamaan masa terbit. Artinya kalau di paling barat sudah melihat, di timur wajib ikut. Imam Syafi'i beda. Setiap daerah punya masa sendiri waktu menentukan. Maka Imam Syafi'i kalau di Saudi hilal di sini nggak boleh karena bukan hilal, kita belum ada hilal dan seorang terikat ibadah di waktu di tempat dia ada, kita belum ada kok, gimana ya? Itu hilal. Hisab 2 pendapat juga. Artinya penentuan bulan itu parameternya banyak, ada 4 kelompok. Cuman itu dalam kenyataannya hanya ada dalam wacana saja. Artinya apa? Sudah 15 abad kita hampir nggak pernah terjadi satu negara terjadi perbedaan Ramadan kecuali di Indonesia saja. Di made in khusus Indonesia ini. Dalam kaidah fikihnya perbedaan itu ada 2 jenis. Pertama, perbedaan sifatnya personal. Kunut subuh nggak kunut subuh, gerakan jari itu personal, nggak boleh diingkari, nggak boleh mengingkari gitu. Oh kamu nggak boleh. Tapi ada perbedaan sifatnya komunal, menyangkut urusan orang banyak. Apa itu? Waktu awal bulan, waktu sholat itu. Nah ini dalam fikih hak negara. Hak negara. Zaman Nabi ya, Nabi Abu Bakar ya Abu Bakar. Salah biasa, Nabi pernah salah kok. Nabi pernah kalau Ramadan tiba-tiba ada hilal di akhir Ramadan, maka Nabi sempurnakan 30 hari. Karena puasa 30 hari. Saat 30 hari puasa, waktu zuhur, sholat di masjid, ada orang Badui datang, orang pedalaman jauh. Melihat Nabi puasa, ya Nabi, demi Allah, kami di pedalaman nggak ada mendung kok, melihat kalau gitu batalkan. Salah biasa, tapi hak negara. Nah, kita bisa bayangkan seandainya penataan bulan itu diserahkan pada organisasi, ya organisasi misalnya, kira-kira berapa kali kita awal Ramadannya? Hari raya bisa 4 kali loh nanti ya. Nah, kalau itu terjadi di Saudi punya pakai sistem ini, kira-kira wukuf Arafahnya berapa kali kira-kira? Bingung nggak orang haji? Ikut mana wukufnya? Bingung nanti. Nah, tapi perbedaan itu pilihan. Tapi sebelumnya dalam fikih ikut negara. Dalam fikih lah. Jangan menyalahkan yang perbedaan, nggak boleh menyalahkan itu. Tapi dalam fikih kenyataan sejarahnya nggak pernah terjadi satu negara pun pernah terjadi perbedaan kecuali Indonesia saja. Itu anak sendiri Indonesia. Ini made in Indonesia khusus. Silakan, pilihan aja. Monggo silakan. Ada yang lain mungkin? Tapi jangan ikut dua-duanya loh ya. Puasa ikut akhir, haranya ikut awal. Ini repot nanti. Nanti haranya puasa 28 hari, nggak ada puasa 28 hari, nggak ada. Silakan kalau ikut. Ada yang lain mungkin?
Gimana? Makanya kata tadi persiapan itu harus persiapan fisik juga. Sekarang di fisik itu enggak jadi kekuatan itu enggak muncul tiba-tiba kan. Ada sunnatullahnya kan. Ya makan kita harus bukan hal, tapi harus toiban juga. Olahraga rutin enggak rutin itu enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Kadang-kadang orang sama. Ibadah kadang enggak rutin enggak ada manfaatnya. Semua ada rutin semuanya. Maka orang sehat itu olahraga juga rutin juga, makanya milih-milih juga. Mungkin ternyata dokteran nggak ada gunanya, maka harus rutin, harus dibiasakan rutin. Karena apa? Dan orang Muslim itu mestinya harus kuat. Maka dikatakan oleh Nabi, al mu'minul qawiyyu khairun minal mu'min. Orang mukmin lebih kuat. Maka orang mukmin itu ketika kena hujan aja pilek ya aneh. Jadi mestinya harus sehat. Nah itu nggak tiba-tiba, tapi namanya takdir Allah kan bisa beda-beda orang itu. Maka sekali kalau Ramadan itu ketika itikaf itu kita capek boleh tidur di masjid. Maka Nabi itu tidurnya di masjid. Kalau itikaf, maka punya kemah sendiri. Jadi punya kemah sendiri, sahabat beliau semuanya. Jadi nggak masalah ketika kita capek tidur. Jangan dipaksakan kita maksakan diri tapi nggak khusyuk nanti ibadahnya. Maka Anda mengatakan kalau Anda saat malam ngantuk tidur dulu sampai semangat baru datang. Jadi sekali persiapan fisik perlu agar karena hampir semua ibadah Ramadan itu butuh fisik prima ya. Untuk baca Quran dengan nggak capek-capek itu perlu ya. Untuk sholat malam agar full 23 rakaat perlu fisik prima. Habis semua prima maka persiapan dari kalangan kita siap. Agar saat Ramadan tiba kita memang dalam kondisi yang fit, yang bisa melaksanakan ibadah dengan. Tapi sekali lagi kalau Allah tentukan lain, sakit itu bagian cinta Allah. Jadi jangan sengaja sakit diri. Jangan Allah. Dan Allah mengatakan kalau Allah itu mencintai diujinya, maka di ujian Allah ridho saja. Wallahu a'lam. Nggih, ada yang nambahkan mungkin? Nggih. Zaman Umar 2 imamnya, yaitu Tamim dan Abdullah. Jadi ada 2 imam, nggak apa-apa. Tapi jamaahnya ikut dua-duanya, jangan ikut imam satu gitu. Kecuali begini. Jadi kan sholat tarawih itu ada beda-beda jumlah rakaatnya. Mungkin di masjid itu ngambil 2 opsi. Ada yang 11, ada yang 13. Tapi masing-masing witir. Dari yang 11 dengan imam pertama witir, yang nggak witir mundur dulu. Kemudian kalau yang pertama selesai, yang melanjutkan, nggak apa-apa. Di Makkah ceritanya pernah sholat tarawih dengan 4 mazhab dulu. Nggak diulang Pak. Jadi yang 11 rakaat dengan imam pertama. Untuk ibadah jangan malu-malu Pak. Ibadah kita harus bangga dengan ibadah, kok malu ibadah. Kan kita udah memproklamirkan kita Muslim loh ya. Jangan malu dengan ibadah. Jadi buat aturan saya nggak masalah, silahkan yang sebelah nanti yang 2-3 mundur dulu, nggak apa-apa, pilihan saja itu nggak apa-apa. Baik. Ya alhamdulillah. Ya,
Jadi kalau di Surabaya ada di masjidnya Pak Imam Utomo Margorojo itu pilihan juga dua tuh, dan macam-macam ada witirnya. Nah, jadi kalau yang imam pertama, yang pertama sebelah, yang kedua tiga mohon mundur dulu ya, mundur nanti lanjutkan gitu lah, nggak apa-apa, silahkan pilihan. Baik, ada yang nambahkan mungkin cukup ya? Ciri-cirinya. Kalau ciri fisiknya diantara jelaskan kata Nabi, malam itu malam yang terang, tenang. Sampai dikatakan nggak ada bintang-bintang saling bersautan. Kemudian paginya suak matahari nggak terlalu keras. Di antara cirinya itu. Cuman sulit juga kan. Sulit juga. Yang penting cirinya itu setelah Ramadan lebih baik, insya Allah dapat itu. Jadi ciri orang ibadah itu setelah ibadah dia menjadi orang baik, baik ridwan dan ridwannya. Cirinya. Nah, jadi Nabi, para sahabat itu sampai mendesak Nabi, kapan sih itu? Kata Nabi, di malam ganjil. Cuman masalahnya kita nggak tahu ganjilnya yang mana ini. Ganjilnya pemerintah, ganjilnya yang lain gitu kan. Maka jangan milih-milih lah. Setiap malam saja insya Allah dapat. Termasuk ibu-ibu yang haid, hendaknya jangan kemudian nggak ibadah. Dia nggak boleh ke masjid, di rumah silahkan berdoa, zikir, agar saat qadar tepat dapat ibadah banyak juga. Jangan ibu tidur saja, tetap ibadah di rumah. Bapak-bapaknya ke masjid, silahkan ibunya di rumah juga ibadah, zikir, doa silahkan. Nah, itu mungkin sementara. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.